Tak mulai Ustaz. Oh, mulai sudah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Baik, sampai kita masih di dalam adawatut ta'liq, pembahasan huruf-huruf yang digunakan untuk menggantung talak. Sampai kita di dalam pelajaran jika menggantungkan talak dengan keinginan. Pelajaran sebelumnya, kalau menggantungkan huruf talak in, idza dengan syi'ti, dengan kemauan. Contoh, in syi'ti tolak fa anti talik, di atasnya. Jika kamu menghendaki talak, maka kamu tertalak. Idza syi'ti tolak pakai idza, bukan pakai in. Idza syi'ti tolak fa anti talik. Apabila kamu mau talak, maka kamu saya sudah tertalak. Lafaz ini menunggu jawaban seketika. Idza sama in, kalau butuh seketika. Seketika jatuh talak atau seketika batal tolak. Seandainya si istri langsung menjawab syi'tu tolak, iya saya mau tolak, maka terjadi tolak. Sudah. Jadi kalimat idza sama in kalau gabung dengan sya'a atau syi'ti, kalau kamu mau tolak maka kamu saya talak, itu lil fauri. Artinya lil faur, harus segera. Segera terjadi tolak atau segera batal tolak. Sudah, lanjut. Lain halnya bila ia mengatakan dengan lafaz mata syi'ti, dibenarkan. Yang tulisannya mata syi'tu, yang ada harokatnya mata syi'tu, dibenarkan. Mata syi'ti artinya kapan saja kamu mau talak, maka kamu saya talakkan. Atau ayu waget, di waktu apapun, dan yang lainnya. Nah, hal ini bisa terjadi talak kapan saja si istri mengatakan syi'tu tolak. Artinya litarahi, bukan lil faur. Litarahi. Jika pakai mata atau ayu waktin, kapanpun kamu mau saya tolak, maka kamu saya talak, maka kamu tertalak. Nah, kalau pakai lafaz seperti itu, kapanpun perempuannya atau istrinya bilang iya saya mau tolak, maka langsung jatuh tolak, meskipun dalam jangka waktu yang lama. Kalau menggunakan mata, kapanpun. Tapi kalau pakai in atau idza, itu lil faur, harus segera. Segera bisa jatuh tolak atau segera batal tolak. Kalau dah langsung mengatakan iya saya mau, maka tolaknya batal. Setelah mengatakan setelah tidak mengatakan saya mau, dapat 5 menit kemudian bilang oh iya wes saya mau tolak aja, tidak bisa, sudah gagal. Karena kalimat idza sama in jika gabung dengan sya'a, maka faedahnya lil faur, harus segera. Sudah, mafhum ini ya. Semua huruf ta'liq, lanjut. Semua huruf ta'liq, huruf-huruf yang menggantungkan talak, tidak mengandung arti berulang-ulang. Ingat, hanya berlaku satu kali. Contoh, jika kamu masuk rumah ini, maka kamu saya talak. Kemudian masuk rumah, sudah jatuh talak. Kemudian dia keluar lagi, masuk lagi ke rumah itu. Apakah jatuh lagi talak yang kedua? Enggak. Hanya berlaku satu kali. Seperti itu ya. Kecuali kata kullama. Kullama. Kalau pakai kullama, setiap kali artinya. Kullama itu artinya setiap kali. Kalau bilang kayak gitu, kalau bilang setiap kali kamu masuk rumah sini, kamu saya talak. Kalau pakai lafaz setiap kali, maka faedahnya tolaknya bisa berulang-ulang. Terus lanjut. Bahkan
apabila terjadi pekerjaan yang digantungkan itu sekali dengan sengaja, tanpa lupa serta mengetahuinya, dan bukan karena terpaksa, yang penting sengaja dan tidak terpaksa, maka terlepaslah sumpahnya. Seperti suami mengatakan, mata dakhaltid dar, kapan kamu masuk rumah maka saya ceraikan. Kemudian istri masuk rumah, maka terjadi cerai 1 kali. Seandainya suami kembali lagi pada istrinya dan si istri masuk rumah lagi, tidak jadi cerai. Kan pakai bahasa mata, kapan saja. Ini contohnya. Karena telah terlepas sumpahnya dengan pekerjaan yang dilakukannya pertama kali. Artinya semua huruf talak itu hanya bisa menjatuhkan talak satu kali. Terus lanjut. Akan tetapi seandainya menggantungkan talak dengan kalimat kullama, itu mengandung arti berulang-ulang. Seperti suami mengatakan, kullama dakhalti dar Zaidin fa anti talik talqah wahidah. Kapan saja kamu masuk rumah si Zaid, maka saya talak 1 kali. Dan apabila dia masuk rumah Zaid, maka terjadi talak 1 kali. Dan apabila dia masuk lagi, keluar dari rumahnya, kemudian masuk lagi ke rumah Zaid, sedangkan dia masih ada iddahnya, atau masuk lagi setelah dia kembali ke nikah, tetap terjadi cerai untuk kedua kali. Kalau pakai bahasa setiap kali. Dan apabila dia masuk lagi ke rumah Zaid untuk yang ketiga kalinya, maka terjadi lagi perceraian untuk yang ketiga. Kalau sudah terjadi perceraian yang ketiga, ya sudah, namanya tolak bain kubro. Kalau mau balik lagi harus ada muhalil. Hal ini terjadi bagi istri yang sudah didukhul. Sudah didukhul, dikumpuli. Seandainya istrinya belum didukhul, maka dengan dicerai yang pertama, ya langsung jadi bain. Terlepas dari suaminya dan terlepaslah menggantungkannya dikarenakan telah terlepas hubungan suami istri itu. Ini semua berlaku kalimat kullama berulang-ulang jika istrinya sudah didukhul, ulang malah. Nah, gerhana, syukron. Siapa? Nah, paham ini ya? Halo, paham? Nah, ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita lanjut. Sudah ya? Alas, Mafi? Ayo lanjut. Hukum menggantungkan talak pada pembebasan. Pembebasan dari sesuatu yang wajib bagi suami, ya umumnya hutang. Apakah hutangnya itu hutang langsung uang, atau hutangnya hutang mahar, atau hutangnya hutang nafkah? Bebas pokoknya, banyak hutang gitu kan. Hutang uang, minjem ke istrinya, saya minjem uangnya 1 juta. 1 bulan lagi tak balikin. Wajib untuk balikin, sama kayak ngutang sama orang lain. Karena uangnya istri, uang istri, uangnya suami, uangnya suami, masing-masing. Bukan terus uangnya suami langsung otomatis jadi uangnya istri, atau sebaliknya uang istri langsung otomatis jadi uang suami. Enggak ada seperti itu. Masing-masing. Kalau kalian punya usaha, jualan pulpen ta, jualan gorengan ta, cilok ta, buah-buahan ta, es teh ta, es apa ini? Apa? Terserah wes, pokoknya masing-masing uangnya adalah milik masing-masing. Ya kalian. Nah, makanya kalau umpamanya terjadi perceraian, ada istilah harta gonogini. Apa? Loh, harta gonogini ya dibagi nanti, milik suami yang apa, milik yang perempuan yang apa. Itu harta gonogini.
Gonogini ini adalah hasil usaha kedua belah pihak, suami sama istri, masing-masing punya andil. Kata, tapi tidak bisa dibedain, campur Ustaz. Gimana hukumnya? Kata, apakah boleh memberi gonogini? Itu boleh apa enggak? Yang perempuan juga kerja. Jika terjadi sekutu dalam satu harta, masing-masing punya harta, masing-masing punya andil. Yang perempuan ngasih uang 1 juta untuk jadi toko, yang laki-laki juga sama ngasih 1 juta jadi toko cilot. Atau yang lainnya. Atau satu yang punya harta, suami punya harta, uang 1 juta. Satu yang punya harta, tapi dilakukan bareng-bareng. Kerja bareng-bareng, sama-sama jaga toko, sip-sipan. Kayak jaga apa? Toko Madura 24 jam. Kan sip-sipan wis. Apa disip-sipin? Ya terserah wis, tergantung suami sama istrinya. Apakah mau dijadiin sip? Nanti kalau siang kamu ya yang kerja ya. Kalau malam aku. Atau ya bareng wis, sama-sama jaga. Siapa yang ngantuk ya tidur, yang tidak ngantuk ya dia yang jaga. Kata, tidak bisa dibedain sudah. Gimana terus hukumnya? Semua harta menjadi miliknya. Kata, semua harta menjadi miliknya. Masing-masing sudah, ya tinggal dibagi. Kalau umpamanya setengah-setengah, ya tergantung. Pokoknya sipnya Ustaz 50-50. Pokoknya kalau siang saya yang jaga, kalau perempuan dia yang jaga, ya tinggal dibagi langsung 50-50 sudah. Atau saya Ustaz yang kerja, Ustaz saya yang kerja, dia hanya punya uang, ya gimana kalau umpamanya punya yang kerja, satunya punya uang, satunya yang kerja, gimana Pak Anu? Kesepakatan pertama gimana dapatnya? Kesepakatan pertama dapatnya 60-40. Yang punya uang 40%. Yang kerja 60%. Ya sudah, tinggal dihitung sudah. Itu namanya harta gonogini. Kata. Dalam rumah tangga itu uang suami milik istri, uang istri milik istri. Mohon penjelasan. Nah, uang suami kef. Dalam rumah tangga, uang suami milik istri, uang istri milik istri. Oh, enggak masing-masing. Ini ada yang nanya. Ya pemahamannya memang kebanyakan uangnya suami langsung otomatis jadi uangnya istri. Tapi padahal enggak, masing-masing itu. Uangnya suami ya uangnya suami. Uangnya istri adalah uangnya istri. Kata. Cuma kewajiban suami ngasih nafkah sama istri. Lah permasalahannya di sana, diberikan apa enggak nafkahnya? Kalau tidak diberikan, otomatis jadi hutangnya suami. Artinya suaminya punya hutang untuk bayar nafkah kepada istri. Kayak gitu. Nafkah itu apa Ustaz? Nafkah itu makan, tempat, dan juga pakaian. Ustaz, skincare Ustaz. Wajib ada skincare, ada. Yang wajib itu hanya makan, tempat yang layak, sama pakaian. Pakaian yang nutup aurat. Nah, ini perempuannya malah, Ustaz, istri saya minta pakaian yang gaul-gaul kayak punya Eropa. Katanya wajib untuk bayar nafkah, itu termasuk nafkah. Wajib saya belikan Ustaz. Dah wajib, dosa malah wajib. Jangan dituruti semuanya. Kasih tahu tugasnya suami untuk bimbing istri. Kalau apa? Kalau buat di rumah, kenapa? Ya terserah kalau buat di rumah. Kalau buat di rumah terserah, bilang, yang penting bilang. Bang, saya pengen pakaian renang untuk pakai dalam rumah. Iya, tidak usah pakai pakaian renang lah, Dek. Sudah, bis. Kamu pakai pakaian dalam itu udah renang, udah pakaian renang. Tinggal digituin sama suaminya nanti. Tidak usah macam-macam.
Ala kulli hal, pakaian itu termasuk dari nafkah. Tapi pakaian yang tidak menimbulkan dosa. Paham ya? Jadi pemahamannya sekarang dibenarkan. Uang suami adalah uang suami. Uang istri adalah uang istri. Punya masing-masing. Kalau sampai berani tidak ngomong sama suami, ngambil uangnya suami untuk sodakoh ke masjid, majelis taklim, atau orang minta-minta, hukum si istri dosa. Hukumnya dosa atau haram. Suaminya Ustaz, suaminya dapat pahala sedekah. Seperti itu. Kalau memang mau sedekah pakai uang sendiri karena sudah dibilang kan, uangnya itu masing-masing. Kayak gitu. Jangan pas diartikan punya suami langsung jadi punya istri, enggak. Paham ya? Dibenarkan itu. Pemahamannya orang-orang yang di luar banyak salah paham. Kasihan, langsung ambil buat sedekah, biarin walaupun suami tidak tahu Kasihan istrinya dosa. Suaminya dapat pahala. Izin. Kasih tahu sama suaminya, "Bang, ini ada majelis taklim. Bagus, ayo kita dukung. Kita bisa dukung hadir, lebih bagus. Tidak bisa hadir, paling enggak nyumbang. Bisa nyumbang aqua 50 kerdus, bagus. Tidak bisa nyumbang sampai banyak seperti itu, paling enggak salamin, titipin ke orang. Ini ada salam, Ustadz, untuk perjuangan." Sama ustadznya terserah mau diarahkan apa, sudah seperti itu. Tapi bilang, kalau tidak bilang yang dapat sedekah suami, yang istri dosa. Kasihan. Kan pengennya tidak hanya kumpul di dunia tapi kumpul di akhir. Kan kayak gitu. Makanya harus belajar. Kalau tidak belajar, man amila ala ghairi ilmin, siapa yang melakukan ibadah tanpa ilmu, kana ma yufsidhu aktsar mimma yuslihu. Apa yang dia lakukan lebih banyak membahayakan dia daripada memperbagus dia. Kalau melakukan sesuatu tanpa ilmu, salah satunya ini sedekah, ambil uangnya suami tanpa izin suami, bahaya sama dia. Kasihan, orangnya pengen baik tapi akhirnya jatuh di dalam tidak kebaikan. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Scorpio, insyaallah, jazakumullah khair. Siapa Scorpio? Ada yang kenal? Oh enggak, tak kira ada yang kenal. Ya, ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk dalam bab selanjutnya? Oh ini yang nanya sini tadi ya. Kapan ya? 2 hari yang lalu apa 3 hari yang lalu ada yang nanya. Ustadz, oh enggak usah tapi kan ini pelajaran belum selesai sih. Iya, kalau sudah hotam nanti kita semua pertanyaan-pertanyaan itu. Sudah ya, kita masuk bab ya. Nah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum menggantungkan talak pada pembebasan. Pembebasan dari sesuatu yang wajib bagi suami. Bila suami menggantungkan talak kepada istrinya dengan pembebasan oleh istri terhadapnya. Dari apa? Dari mas kawin, mahar. Maharnya tidak langsung dibayar, hutang atau kredit. Ataupun dari hutang yang wajib dibayar suami sama istrinya. Seperti dengan mengatakan, "Kapan saja kamu membebaskan saya dari maharmu?"
atau dari hutangmu, maka aku ceraikan. Terus si istri membebaskan suami dari maharnya atau hutangnya, maka langsung terjadi tolak dengan syarat pembebasan dari hutang atau mahar tersebut as-sah. Yang penting hukumnya as-sah. Kawin sama si istri. Zawajtuka wa ankahtuka maktubataka fulana. Saya kawinkan kamu dengan putriku yang bernama Siti Migrofa dengan mahar 100 juta. Kemudian bilang suaminya, qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril muajjal. Saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mahar yang akan saya cicil. Asah Ustaz kawinnya, asah. Maharnya dicicil, berarti masih hutang 100 juta. Bayar sedikit-dikit, bayar dikit-dikit. Lah perempuan itu kalau belum dibayar maharnya, dia boleh untuk menolak bersetubuh dengan suaminya. Kalau belum dibayar maharnya, ingat hanya mahar. Hanya mahar yang ketika belum terbayar, si istri boleh tidak mau untuk disetubuhi suaminya. Boleh. Waktu ini aja. Ketika mahar belum terbayar. Kalau maharnya sudah terbayar, tapi masalahnya ada di nafkah setiap harinya. Ustaz, saya ada dikasih nafkah tiap hari. Dia kerja Ustaz. Tiba-tiba dapat 1 minggu datang. Pengen kumpul sama saya. Saya tidak dikirimi uang tapi saya nolak Ustaz, tidak mau. Saya gimana hukumnya? Yang boleh menolak hubungan badan dengan suami hanya ketika suami belum bayar mahar. Tapi kalau nafkah tidak masuk. Nafkah tidak masuk. Bahkan kalau si istri menolak untuk disetubuhi sama suaminya, gugur kewajiban suami untuk ngasih dia nafkah. Artinya istrinya tidak wajib dikasih nafkah. Pahamin ya. Terus gimana Ustaz? Ya layani saja. Suaminya berarti punya hutang. Seperti itu. Ustaz sampai lama Ustaz. Sampai lama ini saya tidak dikasih. Ya kalau gitu kalian coba usul sudah. Coba usul untuk minta cerai. Karena tidak dikasih nafkah. Seperti itu. Nah, itulah gunanya taklik tolak. Faedahnya menggantungkan tolak itu di sini. Ada beberapa suami itu yang tidak mau tahu dengan istrinya, hanya pengen enaknya tok. Banyak yang seperti itu. Makanya dalam kitab nikah ada pembahasan hukum menggantungkan talak. Itu faedahnya. Salah satu cara gantung talak ya yang ada di buku-buku nikah. Dilafatkan, jika saya tidak menafkahi istri saya selama 3 bulan, maka saya ceraikan istri saya. Itu faedahnya. Jadi tidak usah maksa-maksa lagi. Ketika sudah tidak dinafkahi selama 3 bulan, langsung laksanakan iddah. Iddah. Paham ini? Mafhum ya? Nah, sudah, lanjut. Pembebasan dari mahar juga bisa. Menggantungkan talak, umpamanya di kredit, belum lunas 100 juta. Kemudian si istri bilang, atau suaminya bilang ke istri,
kalau kamu membebaskan saya dari hutang yang 100 juta, maka kamu saya talak. Itu kan sudah jadi hutang itu. Artinya umpama langsung terjadi perceraian, sudah kan, saya terima nikahnya kamu, nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mahar 100 juta selama kredit. Di kredit bayar 10 juta. Kemudian terjadi perceraian. Apakah mahar ini tidak usah dibayarkan? Wajib tetap dibayarkan, kan sudah jadi hutang. Makanya bahlul kalau ada suami diceraikan, dia punya utang masih sama istrinya. Seperti itu. Nah, kalau sampai Biryani bilang seperti ini si suami, kalau kamu membebaskan saya dari mahar yang wajib saya bayar kepada kamu yang masih menjadi hutangku, maka kamu saya talak. Ya, kalau yang penting syarat pembebasan dari hutang maharnya tersebut sah, kemudian si istri bilang, iya sudah, kamu saya bebaskan, tidak punya hutang, langsung terjadi perceraian. Selanjutnya, seandainya tidak sah, seperti bila si istri tidak dibolehkan membelanjakan hartanya, tidak boleh membelanjakan hartanya, atau mahjur alaiha, bangkrut, atau tidak tahu apa yang dibebaskan. Yang dibebaskan tidak tahu dia, yang perempuan tidak tahu maharnya apa, maka tidak sah pembebasan hutang atau maharnya tersebut, yang juga berarti tidak terjadi tolak. Tidak terjadi tolak. Ternyata ketika zuwat maharnya apa? Dengan mahar uang sebesar 1 miliar. Ngerasa tidak kuat untuk bayar itu, kepikiran terus si suaminya, akhirnya minta cerai dengan syarat dibebasin dari hutangnya. Si istri tidak tahu kalau maharnya yang disebut adalah 1 miliar. Si istri langsung bilang, iya wis, saya bebasin kamu. Setelah bebas, alhamdulillah akhirnya saya tidak punya hutang. Saya padahal sudah bilang 1 miliar. Si istri, loh, aku tidak tahu, tak kira cuma 50.000 atau 100.000. Tak bebasin hutangnya. Kalau gitu ya ndak lah, anak tidak mau. Maka tidak terjadi toh tolak, karena tidak tahu si istri. Paham ya? Terus lanjut. Dan disyaratkan juga bagi suami dan istri mengetahui barang yang dibebaskan, baik itu jenis, kadar maupun sifatnya, serta tidak ada hubungan antara yang dikeluarkan itu dengan zakat yang belum dikeluarkan. Itu syarat-syaratnya. Jadi syaratnya harus istri termasuk yang boleh membelanjakan hartanya. Kemudian yang kedua, harus tahu dengan yang dibebaskan. Harus tahu dengan apa yang dibebaskan, jenis, kadar, sifatnya. Kemudian yang ketiga, bukan termasuk uang zakat yang wajib dikeluarkan. Maka sah menggantungkan talak dengan hutang. Paham ya? Nah, ayo selesaikan, tinggal dikit. Dan apabila suami tidak mengetahui barang yang dibebaskan atau masih ada bersangkutan dengan zakat yang belum dikeluarkan, maka tidak terjadi perceraian. Inilah hukum menggantungkan talak dengan membebaskan hutang atau mahar. Seperti itu. Lain halnya jika menggunakan bentuk akad. Seperti dia berkata kepada istrinya, khala'tuki, saya tolak hulu kamu. Atau tolak tuki alal bara'ah, saya tolak kamu dengan membebaskan dari maharmu. Bila istri tidak mengetahui sesuatu yang dibebaskannya, maka terlaksanalah tolak bain dengan mahar mithil. Kalau pakai hulu tetap jatuh, tolaknya tetap jatuh. Karena hulu itu termasuk tolak bain. Hal ini dikarenakan rusaknya mahar iwat yang tidak diketahui pada akad hulu tidak mempengaruhi terlaksananya tolak. Lain halnya pada hukum taklik, karena menggantungkan talak harus adanya sesuatu yang digantungkan. Jangan disamakan tolak roj'i dengan tolak hulu. Jangan.
Tolak khulu itu kan tolak dengan syarat imbalan. Langsung jadi tolak bain. Nah, sudah selesai kita pembahasan tentang hukum taklik talak, hukum menggantungkan talak. Bab rujuk akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kalian apa? Bismillah. Nah, ngajar Amina ya. Hah? Yang? Apa? Tidak dengar Ustaz. Kenapa? Yang memperbolehkan jamak. Jamak apa jamak? Jamak. Salat jamak. Kenapa? Ketika akad. Tidak ada kalau masalah akad dengan hubungannya dengan jamak. Itu kan jamak sholat tuh ketika akad nikah. Apa Wiwi yang nanya? Gimana Wi? Itu saya menanya di Samsul Muniro halaman berapa? Apanya? Halamannya. Halaman yang? Iya, katanya sakat ada di Samsul Muniro. Saya tidak nemu. Yang apa itu Wi? Tentang apa? Yang tidak sah jamak sholat ketika akad. Oh, ketika mengadakan pernikahan, bukan akad Wi. Ketika ngadain pernikahan. Itu di Samsul Muniro, juz 2, ibadah. Bawa Wi. Yang ibadah apa yang nikah? Yang ibadah Wi. Yang nikah, atau nyari yang nikah yang kayak kalau balik Pembahasannya itu di dalam sholatul jam'i, dalam sholat jamak. Di sana baru dibahas. Kayak gitu Wi. Ini kan masalah pernikahan tok ini. Tidak ada masalah sholat ini Wi. Tak kira nemu Wi. maksudnya kan akad gitu loh. Itu ada di Samsul Muniro di bab salat jamak. Di juz 2, kitab Samsul Muniro juz 2, halaman terakhir. Halaman terakhir. Di sana disebut aslinya itu boleh jamak ketika dalam keadaan super sibuk. Super sibuk itu bisa dimasukkan ke perempuan yang biasanya umumnya ketika melaksanakan akad pernikahan dia didandan. Kayak gitu. Masuk dalam kesibukan yang sangat. Jadi dijamak. Apakah jamak takdim atau jamak takhir? Boleh hukumnya menurut pendapatnya Al-Imam Ibnu Munzir. Di sana kitabnya. Kalau buat yang belajar itu tidak boleh ya? Tidak boleh. Tidak darurat bagi mereka. Kalau misal kayak ngadain acara pernikahannya 3 hari gak apa-apa jamak? Ngadain acara pernikahan 3 hari. Abu, pakai dandan 3 hari Wi. Beda tuh Wi. Bisa. Tidak ada. Ya enggak bisa. Tidak ada. Israf itu israf. Enggak boleh jadi. Berlebihan tidak boleh. Tidak darurat. Nanti kalau umpamanya diperbolehkan Wi, itu dandannya tiap hari Wi, terus jamak terus Mas. Alasannya kenapa? Kenapa kamu kok dandan terus loh? Pengantin baru kok sampai 40 hari, oh, jamak terus 40 hari Mas Wi. Jangan. Tidak boleh. Kayak gitu. Kenapa? Gimana? Kok malah sibuk sama dandan? Istri itu diharuskan sibuk sama suaminya, bukan sibuk sama bedaknya. Itu kan bedak kan karena suami. Mana ada kalau sampai 3 hari ceremet suaminya. Nanti tidak ayu nyari yang lain. Suami itu yang penting pelayanan.
secantik apapun, setebal apapun bedaknya, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, tapi kalau pelayanannya menceremet, tidak nafsu laki-laki itu. Makanya tidak ada kecantikan kan? Dalam definisi perempuan solehah ada kecantikan? Tidak ada. Apa perempuan solehah itu? 1. Nah, idza nadzarta sarratka. 1. Ketika suami melihat si istri membuat senang sama suami. Itu 1. Lah, membuat senang di sana enggak, baginda Nabi tidak bilang cantik karena tidak semuanya itu cantik. Dan cantik itu relatif. Cantik itu tergantung. Kalau memang seneng, makanya celeng cantik. Tapi mau tak seneng, walaupun kayak yang katanya orang-orang itu kayak boneka Barbie, coba katanya suaminya. Karena cantik itu relatif. Makanya bahasanya hadis, soleha itu perempuan yang soleha, yang bagus, yang baik dalam agama Islam. Ketika dilihat oleh suaminya, dia membuat senang sama suaminya. Tak ngok merongok sama suaminya. Idza nadarta sarratka. Itu 1. Kemudian 2. Idza ghibta. Kalau kamu tidak ada, suaminya tidak ada, dia menjaga harta suaminya dan menjaga kehormatan dirinya. Yang sekarang umumnya gimana? Tadi malam lagi ada yang bahas. Umumnya kalau laki-laki yang kerjanya merantau ke Bali, Malaysia atau apa, yang laki-laki berangkat, yang perempuan istrinya juga berangkat. Itu umumnya. Makanya selama ada rezeki yang besar, kenikmatan yang besar, kalau jalan rezekinya ada di sekitar rumahnya. Artinya bisa setiap hari ketemu keluarga. Itu rezeki yang besar dari Allah. Cukup untuk makan, cukup. Wah, itu rezeki yang besar. Tidak bisa diganti keluarga itu. Nah, sudah. Itu yang ditanya kemarin ya? Yang ditanya Bibi itu, yang sama Ustadz Sabtu, Sabtu tanyain gitu ya? Ustadz lagi apa ya? Sibuk, Ustadz lagi sibuk. Dan di mana? Di Supiturang paling Ustadz, lagi Supiturang. Lagi di Semeru kayaknya. Nah, ada lagi pertanyaan? Nah, apa? Ya, misal. Orang matna. Oh, bahas matna kamu. Kenapa? Ya, kenapa? Oh. Itu yang bisa nanti di surga itu siapa kan? Yang 1 dan 2 bareng. Sama siapa? Iya. Semuanya. Iya. Yang penting sama-sama masuk surga. Bareng semua itu. Di surga tidak ada penyakit hati, tidak ada. Penyakit hati itu adanya di dunia. Mangkel, tidak terima, itu adanya di dunia. Kalau di surga tidak ada. Yang penting masuk surga sudah, alhamdulillah, sudah selesai. Iya, kalau di dunia, kalau mau masna, ucapan paling andalan, kamu pilih aku atau dia. Itu paling andalan itu. Kalau di surga tidak ada, sama-sama saling melayani. Dan masalahnya kita dari di surga. Jadikan surga dunia ini. Loh.
Jangan jadi ke neraka. Bukan jadi kamera. Aduh. Alah kuliah. Insyaallah. Ya itu. Kalau yang ditanyain itu yang tentang di surga jawabannya seperti itu, barang semua. Bahkan yang menjadi pertanyaan itu gimana kalau ada seorang perempuan dia pernah bersuami sampai lebih dari satu, pernah punya suami sampai 3, 4, 5, 6. Nah, itu baru jadi pertanyaan. Gimana terus Ustaz? Nanti umpamanya dia masuk surga, dia di surga sama siapa? Baru itu ada khilaf. Ada yang berkata yang paling muktamad dia akan bersama yang terakhir jadi suaminya. Siapa? Makanya banyak perempuan yang ketika sudah bersuami dengan seseorang yang paling Masya Allah meninggal dunia, dia tidak mau kawin lagi. Karena riwayat mengatakan dia akan berkumpul dengan suami terakhirnya. Seperti itu. Nah, ada lagi riwayat yang mengatakan dia akan bersama suami yang paling bertakwa. Siapa suaminya? Di antara ketiga suaminya itu yang paling bertakwa, maka dia akan dikumpulkan bersama dia. Nah, kenapa? Enak perempuan kalau Enak gimana? dari banyak dapat nafas. Maksudnya langsung punya suami banyak gitu ta? Iya, maksudnya. Berarti urusannya urusan dunia sudah ya. Iya, betul. Urusan dunia berarti sudah. Beda kan? Kalau perempuan punya suami banyak itu urusan sama dunia. Tapi kalau laki-laki punya istri banyak itu urusan akhirat bukan dunia. Itulah perbedaannya, Wi. Udah bisa. Sekarang mau ikut sunnah tidak bisa kan? Dari kakak ikut Rasulullah tidak bisa. Nafsu sudah bisa. Tidak boleh suudon, Bi. Tidak boleh. Ayo, suudon. Islam ngajarin husnudon, bukan? Dong. Banyak sunnah yang lain, kenapa kok yang itu ya? Tuh, karena di dalamnya besar sekali pahalanya. Sudah dilakuin semua, sudah. Kalau misalnya udah terapkan semua, udah apa? Oh, udah apa-apa gitu ya? Kalau semua, Oh, gitu ya? koma loh ya. Oh, berarti kalau sudah ngelakuin semua, berarti tidak apa-apa ya? Kecuali loh, Sa. Iya. Berarti itu ya, ada tanda garisnya gitu ya? Ada kecuali. Ada kecuali. Di komen terus boleh dimasuk. Iya. Iya, tak terjadi kejadian. Aduh. Ayo, halas? Sudah? Ayo, mukadimah ya. Kalian ujian kapan? Sama kayak Banin?
Sama. Berarti Sabtu depan ya. Nah, ada jadwalnya sudah? Berarti Sabtu depan kita ujian wis ya. Loh. Iya semuanya. Dua-duanya kan? Oh gantian. Nah, terserah kalian, apa aja dulu. Oh iya wes, pokoknya usah datang ujian satu pelajaran berarti ya. Nah, apa kalian maunya ujian mukaddimah atau ujian nikah dulu? Apa? Apa? Kenapa? Nikahnya ujian dulu, percobaan dulu ya. Kenapa? Nah, ayo mukaddimahnya batasnya sudah ya, nikah ya. Masa masih harus dikasih tahu? Enggak kan? Dari awal ini, Ustaz. Iya dari awal pertemuan. Awalnya ini kan Ustaz. Tidak dikurangi, Ustaz. Dikurangin? Oh, enggak ada pengurangan. Dari mana? Dari apa? Dari talak, Ustaz. Hah? Iya ta. Masa dari talak? Dari mas kawin kayaknya. Hah? Mas kawin masuk ujian kemarin ta? Oh, berarti dari talak ya? Ya berarti cuma bab tolak tok ya satu. Satu bab tolak tok. Naam. Hmm. Naik. Iya, yang penting belajar naik semua. Maaf. Ustadznya baik, bisa ditawar ujiannya. Siapa ini Teguh Tarim ini? Ini bilang baik kan? Ustadznya baik, ujiannya bisa ditawar. Aduh. Thank you Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Ayo mukaddimah ya, sudah ya. Ayo. Bismillah. Siapa yang baca sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in. Orang Timur Tengah apa Timur Timur? Siapa ini? Waluyo. Amin. Anom lokasi Tanggul Jember. Faslun fi sifatil ghusli. Baik, fasal baru kita masuk di dalam pembahasan sifatil ghusli, sifat-sifat mandi. Sudah kita bahas di pertemuan selanjutnya bahwasanya mandi bahasa Arabnya ghuslun pakai dhamma. Kalau pakai fathah, ghuslun artinya bukan mandi, tapi mencuci. Kalau pakai kasroh, ghislun artinya air yang dipakai mandi atau air yang dipakai mencuci. Sudah. Masuk kita di dalam mandinya itu gimana? Yang dikatakan mandi. Aqallul ghusli.
minimal batasan orang dikatakan mandi. Yang dimaksud mandi di sini adalah mandi yang disyariatkan dalam agama Islam. Kapan dikatakan sah? Kalau memenuhi dua syarat. Kalau memenuhi dua syarat. Satu, apa itu? Naam. Waalaikumsalam. Niyatu raf'il janabah, niat mengangkat junub atau hadas besar. Niat untuk mengangkat junub. Jadi niat mandi besar harus ada. Harus ada ketika memiliki hadas besar. Karena yang membedakan antara mandi yang umum atau mandi kebiasaan dengan mandi yang ibadah yaitu lewat niat. Oleh karena itu baginda Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan itu tergantung sama niat. Kalau niatnya niat ibadah yang disyariatkan, maka apa yang dilakukan jadi ibadah. Tapi kalau tidak ada niatnya, hanya mandi, jebur, atau cuci muka, tangan dibasahi, kepala dibasahi, kaki dibasahi, tapi tidak niat wudhu, tidak niat apa, tidak jadi ibadah. Hanya sekedar menyegarkan diri, tidak dapat apa-apa. Di sini juga sama, harus ada niat. Ketika mandi wajib, niat untuk mengangkat hadas besar. Hakadha. Tergantung dari hadas besarnya apa. Kalau junub, nawaitul ghusla li raf'i hadatsil junub. Saya niat mandi untuk mengangkat hadas junub. Kalau hadas besarnya adalah lahirkan, nawaitul ghusla li raf'i hadatsil wiladah. Saya niat mandi untuk mengangkat hadas melahirkan. Gampangnya, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Itu sudah berlaku semuanya sudah. Nah, kemudian itu yang pertama, harus niat. Yang kedua, belum masih. Au fardul ghusli, niatnya itu dengan cara nawaitu fardul ghusli. Saya niat mandi yang dihukumi wajib. Mandi yang dihukumi wajib ya hanya mandi hadas besar, mengangkat hadas besar. Hakadha. Seperti itu. Nah, kemudian auraf il hadas, atau niat mandi untuk mengangkat hadas. Mas Jo mengenana untuk melakukan COHOS. Oh, saya ngajar mas. Kalau tidak ngajar bisa sambil ngobrol ya, itu ya COHOS. Ngajar di mana tuh, saat kelas apa? Saat kelas wusto. Kelas wusto. Pelajaran nikah ada di kelas wusto, kelas 2 sebelum terakhir. Nah, raf'al hadas, atau niatnya niat mengangkat hadas besar. Nah, kemudian yang kedua syaratnya hadas ini biar sah isti'abu jami'i sya'rih wa basyarih, yaitu menyalurkan air ke semua kulit dan rambutnya, zahir dan batin. Zahir itu yang tampak, batin itu yang tidak tampak, harus kena air. Semua bulu, semua rambut di seluruh badan, dari atas sampai bawah dengan segala macam bulu, dan juga kulitnya harus dialiri air ketika mandi besar. Ketika mandi besar, itu syarat yang kedua, biar mandinya dihukumi as-sah. Makanya harus perhatikan tempat-tempat yang jarang tersentuh sama air. Tempat-tempat yang jarang tersentuh sama air seperti apa? Satu, yang paling penting,
pecahan-pecahan yang ada di kaki. Perhatikan. Pecahan-pecahan yang ada di kaki itu harus kena air. Kemudian apalagi kemaluan yang ketika duduk terlihat, namun ketika berdiri tidak terlihat. Itu harus tersentuh sama air. Ingat, apalagi khususnya yang gemuk. Kalau berdiri ya banyak yang ketutup dari area belakang itu. Tapi kalau duduk kelihatan. Itu harus kesentuh sama air. Kalau bagi laki-laki di bawah kemaluannya jarang kesentuh sama air. Harus diperhatikan. Dan juga yang jarang tersentuh sama air ketiak. Ketiak, bagian ketiak. Yakinkan kesentuh sama air. Kemudian yang selanjutnya bagian daun telinga. Daun telinga yang terlihat atau yang tidak terlihat, bagian belakang. Zahir dan batin. Sebenarnya dalam telinga ini yang zahir ini yang belakang. Karena telinganya sebenarnya seperti ini. Yang batin, yang zahir yang di belakang, yang batin itu yang di depan. Kenapa wis? Macet wis. Nah, kemudian selanjutnya wajibu qarnun niyah, dan wajib untuk membarengkan niat. Wajib untuk membarengkan niat. Naam, bi awwali maghsul, dengan basuhan yang pertama. Wajib membarengkan niat dengan basuhan yang pertama. Pertama kali nyiram harus niat. Kalau umpamanya niatnya nanti pertengahan, ya yang dibasuh pertama kali tidak terangkat itu hadas besarnya. Harus diulang kayak gitu. Nah, kemudian sudah itu yang diwajibkan ketika mandi besar. Sekarang kita masuk dalam sunnah-sunnahnya mandi. Apa saja sunnah-sunnahnya mandi? Sunanuhu al-istiqbal. Sunnah-sunnahnya adalah satu, al-istiqbal, menghadap kiblat. Banyak sunnah-sunnahnya. Disebutkan sebagian di sini. Salah satunya al-istiqbal, ngadep kiblat, sunnah hukumnya. Naam, thumma wa tasmiyah, dan membaca basmalah. Membaca basmalah kapan itu? Makrunatan bin niyah, bareng dengan niat. Bareng dengan niat. Nah, kemudian dan membasuh kedua tangan. Anginnya kenceng. Kalau anginnya kenceng kayak gini tidak usah kipas, Bos. Nah, apa? Waraful adza, dan menghilangkan gangguan. Menghilangkan gangguan. Gangguan itu seperti sesuatu yang ya zat-zat seperti mani. Kalau masih ada maninya dulu dibersihin.
Jangan lupa untuk membaca ketika mau buka baju, Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Karena bacaan itu menjadi penutup dari penglihatannya jin. Jangan sampai lupa untuk baca itu setiap kali mau buka aurat. Kemudian apa lagi? Loh, semal wudu. Kemudian wudu, tidak ada di sini. Semal wudu. Kemudian wudu. 6. Sunnah juga ya, wudu ya, hukumnya sunnah. Dengerin azan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا